Cuma karena sudah kalap, akhirnya Ibu Tuti kena pukul hingga membuatnya pingsan. Karena Ibu Tuti pingsan, lalu Amel, temennya, dan si pelaku ini menggotong Ibu Tuti ke dalam kamar. Tapi setelah itu, setelah mereka keluar dari kamar Ibu Tuti, mereka berlanjut lagi bertengkar, berdebat sengit tentang entah apakah itu ya. Sampai akhirnya si pelaku ini memukul wajah Amel di bagian mata. Akhirnya ya seperti itu. Perdebatan sengit ngalor ngidul, nggak ada ujungnya terjadi di antara mereka. Sampai pada suatu ketika 2 orang atau 3 orang muncul dari belakang ya, membantu si pelaku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran lebih sengit, lebih brutal, sampai tamunya Amel ketakutan dan dia menyingkir dari rumah tersebut, pulang dari rumah tersebut meninggalkan Amel seorang diri dan Ibu Tuti yang sudah pingsan di kamar, dikeroyok oleh si pelaku tersebut yang berjumlah sekitar 4 orang ya. Dan terjadilah peristiwa pemukulan, penganiayaan, hingga akhirnya peristiwa pembunuhan tersebut. Amel dipukul dengan benda tumpul atau yang sangat keras sehingga membuatnya melayang. Gak cuma itu, 3 orang pelaku juga masuk ke dalam kamar menghabisi Ibu Tuti di kamarnya. Ibu Tuti yang sedang pingsan juga dihabisi nyawanya. Kejinya lagi nggak cuma itu, nggak cuma sampai di situ. Para pelaku ini mereka saling menyalahkan, kenapa jadi seperti ini kejadiannya gitu kan? Mungkin mereka tadi awalnya datang ke situ nggak ada keinginan untuk membunuh atau barangkali ya. Coba kita nggak pernah tahu. Tapi terjadilah pembunuhan tersebut. Akhirnya mereka antara pelaku ini bingung, saling menyalahkan satu sama lain. Lalu si pelaku yang pertama menelpon seseorang untuk datang ke tempat tersebut, dan orang tersebut datang ke situ. Seseorang yang lebih tua atau dituakan dibanding keempat pelaku tersebut. Orang tua inilah yang menyuruh para pelaku untuk membereskan tempat TKP sampai bersih. Yaitu salah satunya dengan korban Amel dan Ibu Tuti dimandikan di kamar mandi, dibersihkan untuk membersihkan sidik jari mereka ya barangkali. Setelah itu jasad mereka dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard di samping rumah. Jadi ini sosok brutal, keji, biadab, semuanya terlibat. Setelah itu, setelah semuanya berhasil, semuanya dibersihkan, nggak tahu apa tujuan mereka memasukkan jasad Ibu Tuti dan Amel ke bagasi mobil Alphard. Itu kita nggak pernah tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Apa mau dilarikan mobilnya, dibuang di mana, atau emang keburu siang akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan jasad tersebut di bagasi mobil Alphard gitu. Setelah itu mereka pergi. 3 orang lari ke belakang melewati kebun-kebun, nyusup menuju ke mobil yang telah diparkir di belakang rumah katanya, atau di sebuah jalan di sekitar belakang-belakang rumah TKP. Sementara seorang yang lebih tua ini yang datang naik motor, itu dia memboncengkan salah satu pelaku keluar ke arah jalan Cagak lewat depan. Nah, selama ini kan yang kita tahu ada keterlibatan sebuah mobil Avanza warna putih, dan kejadian itu disaksikan oleh pemilik bengkel itu ya, bengkel tersebut. Juga dari CCTV seorang warga yang rumahnya berhadapan-hadapan dengan rumah Ibu Tuti. Yang saya mau tanya, apa ada pengendara sepeda motor yang berboncengan yang juga lewat di tempat tersebut pada jam itu? Karena di senyalan menurut cerita si orang yang dari Sumatera ini, dalam mimpi tersebut, orang yang keluar dari tempat tersebut adalah berboncengan. Salah satu pelakunya membonceng orang yang agak tua yang juga ikut dalam kejadian tersebut ya.
Itu selama ini yang kita tahu kan mobil putih sama sepeda motor ya, satu sepeda motor. Tapi apakah ada juga sepeda motor di mana pengendaranya itu berboncengan? Coba itu dicek lagi di CCTV di tempat tersebut, apakah itu ada rekaman itu? Itu sih itu kesimpulan menurut cerita dari orang Sumatera yang memberikan kesaksiannya di channelnya Mbak Suci ya kalau nggak salah ya itu. Coba itu apakah bisa menjadi dasar penyelidikan polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Soalnya ceritanya itu sangat detail ya, nggak seperti saksi lain atau paranormal yang menggambarkan adegan kejadiannya itu kita nggak bisa bayangkan karena mereka cuma cuma mereka-reka. Tapi kalau ini kan mimpi yang langsung dialami oleh seseorang yang datang dari Sumatera yang sengaja datang ke Subang untuk menyampaikan pesan khusus Ibu Tuti untuk keluarga Ibu Tuti, yaitu melalui channel Mbak Suci. Itu sih. Oke, jadi seperti itu saja ya video ungkapan hati saya mengenai kasus Subang yang sangat menghebohkan, yang sangat mengkhawatirkan karena sampai dengan saat ini para pelaku pembunuhannya belum tertangkap, juga otaknya belum tertangkap. Semoga pihak Polda Jawa Barat, Polres Subang bekerja dengan lebih giat lagi untuk menangkap para pelaku pembunuhan ini. Doa saya bagi almarhum Mbah Ibu Tuti dan Amalia, semoga diberikan ketenangan dalam kubur, semoga diampuni segala khilaf dan dosa mereka, dan semoga kasus tersebut menemukan jalan terang sehingga Ibu Tuti dan Amel akan merasa tenang di alam sana. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga Ibu Tuti, keluarga Pak Yosef, semuanya semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentu saja kabar baik dari kasus ini, agar dari hari ini ke depan kalian tidak merasa was-was dalam menjalani kehidupan. Kalau kasusnya udah terungkap kan udah plong ya, apalagi kalau pelakunya udah pada tertangkap, itu plong. Kalian keluarga yang ditinggal juga plong, merasa aman dan bebas untuk beraktivitas lagi. Dan kami sebagai masyarakat awam yang memantau kasus ini dari media online itu juga merasa plong, terpuaskan karena pelakunya sudah ditangkap atau sudah dipenjarakan minimal. Itu sih. Mengenai berapa nanti hukuman yang pantas bagi mereka, kalau saya pribadi hukum seberat-beratnya mereka, terutama dalangnya, hukum seberat-beratnya dalangnya, bila perlu hukum mati, karena mereka telah menghilangkan nyawa yang orang-orang yang tidak bersalah secara keji, dipukul, ditelanjangin, dimandiin, dimasukin ke dalam bagasi mobil secara bertumpuk. Itu kan sangat keji ya. Oke, jadi itu saja video dari saya. Kita berharap pihak kepolisian Polda Jawa Barat dan Polres Subang segera menemukan titik terang dari kasus ini. Jangan patah semangat untuk terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.